Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aini Febrianti. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan apa saja bahan ajar yang disiapkan oleh guru, yaitu seperti kalender pendidikan, prota, prosem, CPATP, dan modul ajar, dan lain sebagainya. Ayo kita ulas videonya. Yang pertama, Kaldik atau kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu adalah mengatur semua kegiatan dalam satu ajaran di suatu lembaga pendidikan, mulai dari tingkat kanak-kanak hingga pendidikan menengah. Jadi, kalender pendidikan ini sangat penting teman-teman di sekolah, maupun di TK, SD, SMP, sampai SMA. Mungkin sampai kampus pun ada yang namanya kalender pendidikan. Secara ringkas, kalender pendidikan ini membahas akhir tahun, kapan sekolah dimulai dan kapan sekolah diakhiri, libur nasional dan libur keagamaan, libur semester, kenaikan kelas atau periode istirahat setelah selesainya satu semester, jadwal ujian, UAS, UTS, dan lain sebagainya, dan juga kegiatan penting yang dilaksanakan di satu lembaga atau satu sekolah. Adapun contoh dari Kaldik, aku lihat di sebelah sini ya. Prota. Prota itu singkatan dari program tahunan, di mana di dalamnya itu adalah tersusun rencana-rencana umum pembelajaran untuk satu tahun ajaran yang disusun oleh guru di suatu lembaga maupun sekolah. Prota menjadi panduan bagi guru dalam melaksanakan proses belajar agar belajar sesuai dengan target kurikulum yang ditetapkan. Adapun secara ringkas, prota itu berisikan tentang 1. Alokasi waktu. Jadi, di dalam alokasi waktu ini, pembagian waktu efektif setiap mata pelajaran atau tema selama 1 tahun. Yang kedua, standar kompetensi SK dan kompetensi dasar KD, pembelajaran target pembelajaran yang harus dicapai siswa. Tapi, untuk kurikulum merdeka, itu adalah sudah berganti, yaitu CP, TP, dan ATP. Selanjutnya, subtema atau tema, yaitu topik-topik yang akan dibahas selama tahun pembelajaran. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran kurikulum merdeka yang tadi sudah disebutkan. Nah, adapun tujuan dari Prota yaitu adalah memberikan gambaran keseluruhan mengenai materi yang akan diajarkan selama 1 tahunnya. Eits, sebelum selanjutnya, aku akan menampilkan sebelah sini bentuk Prota yang disusun di sekolah Min Kota Blitar, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini ada keterangan nomor ATP, jumlah dan semester. Jumlah ini adalah alokasi waktu. Oke, next kita membahas prosem. Setelah kita membahas Prota, selanjutnya kita akan membahas prosem, atau setelah kita membuat prota, kita akan membuat prosem. Apa sih prosem itu? Prosem itu adalah rencana pembelajaran lebih rinci dari prota yang disusun untuk jangka waktu 1 semester. Nah, kalau misalkan prota itu kan 1 tahunnya, kalau misalkan prosem itu setiap 1 semester. Di setiap kelas atau setiap jenjang, semester 1 dan semester 2. Prosem menjabarkan alokasi waktu dan urutan materi pelajaran atau tema yang diajarkan selama 1 semester berdasarkan program tahun atau prota yang sudah ada. Jadi secara ringkas, prosem ini adalah pemetaan kompetensi dasar atau CP, TP, dan ATP dalam minggu efektifnya. Selanjutnya, alokasi waktu per CP, TP, atau subtemanya, menentukan berapa jam sih pelajaran yang dibutuhkan pada setiap siswa atau setiap jenjang. Selanjutnya, materi pokok atau topik, penjabaran singkat tentang materi yang akan dibahas atau pencapaian peserta didik yang apabila sudah diajarkan sebuah materi. Selanjutnya, libur dan hari efektif. Dan juga di dalam prosem disusun atau ditampilkan hari apa sih yang pekan efektif atau hari itu akan mendapatkan materi dan hari itu tidak mendapatkan materi. Selanjutnya, dicantumkan kegiatan sumatif atau ulangan harian.
Nah, tujuan dari Prosem itu lebih operasional bagi guru dalam menyusun rencana pembelajaran, seperti modul ajar atau RPP. Dan dengan Prosem ini bisa memperkirakan berapa waktu yang dibutuhkan seorang guru dalam mengerjakan atau memberikan sebuah materi. Nah, untuk contoh dari Prosem, aku tampilkan sebelah sini ya teman-teman. Di sini ada keterangan, jangan lupa keterangan dari instansi. Nah, di sini aku menjabarkan sama seperti yang tadi dari Min Kota Blitar. Untuk kelasnya jangan lupa dan juga mata pelajarannya. Untuk tabel pertama itu ada nomor ATP, jumlah yaitu alokasi waktu, semester 1 atau 2, dan juga rangkaian hari dari hari setiap minggunya. Nah, di sini contohnya Juli. Bisa dilihat ada 4 minggu. Nah, berarti yang di checklist adalah 2. Pekan efektifnya pada saat pembelajaran menyimak, membaca, dan mendiskusikan bacaan, memahami, dan menjelaskan permasalahan atau sesuai dengan ATP dibutuhkan 2 kali pertemuan. Seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah sumatif atau pelaksanaan ulangan harian. Oke, itu saja penjelasan dari Prosem. Selanjutnya kita akan membahas RPE. RPE adalah singkatan dari Rencana Pekan Efektif, di mana Rencana Pekan Efektif atau RPE ini membahas perhitungan atau analisis jumlah minggu dan jam efektif yang tersedia untuk kegiatan belajar mengajar dalam 1 tahunnya. Jadi setelah kita membuat Kaldik, itu kita akan membuat RPE, Kaldik, Prota, Prosem, kita membuat yang namanya RPE, jumlah minggu dan jam pelajaran yang efektif. Jadi misalnya jumlah minggu dalam 1 tahun atau semester totalnya berapa minggu yang efektif, seperti itu. Terus jumlah semester atau libur kenaikan kelas ada berapa hari, seperti itu. Dan pekan efektif, hasil pengurangan total minggu dengan minggu yang tidak efektif. Jumlah jam efektif, hasil perkalian dari jumlah pekan efektif dengan jumlah jam pelajaran per minggu untuk mata pelajaran tertentu. Nah, untuk contohnya, aku kasih di sebelah sini ya. Tujuan utamanya itu adalah menentukan secara akurat berapa banyak waktu yang benar-benar tersedia bagi guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas CP, TP, dan ATP. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya mendengar CP, TP, dan ATP. Nah, di sini aku akan menjelaskan secara ringkas apa sih CP dan TP dan ATP. Untuk contohnya, aku kasih ke sebelah sini ya. CP itu adalah kompetisi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase atau jenjang pendidikan. Jadi, untuk CP ini per fase di setiap jenjang atau per pendidikan. Nah, ringkasnya, target besar atau standar kompetensi yang harus dikuasai siswa pada akhir suatu fase. Misalnya, akhir kelas SD, 4 SD, akhir SMP, atau akhir SMA. Selanjutnya, yaitu adalah TP. TP itu tujuan pembelajaran. Rumusan kompetensi yang lebih spesifik dan terukur yang diharapkan tercapai untuk peserta didik dalam 1 atau beberapa pertemuan pembelajaran. TP ini pembelajaran dari CP atau yang sebelumnya. Jadi TP ini bisa termasuk langkah-langkah kecil, tujuan yang konkret yang harus dicapai siswa untuk bisa memenuhi CP atau capaian pembelajaran. Setelah membahas TP, kita akan membahas ATP atau alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dari awal hingga akhir suatu fase pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran tertentu.
Jadi itu adalah merancang urutan pembelajaran yang koheren dan bertahap. Ringkasnya, ATP ini adalah urutan atau langkah-langkah dari tujuan pembelajaran yang harus dilalui siswa untuk mencapai tujuan akhir, yaitu capaian pembelajaran. Setelah kita membahas rangkaian kalender pendidikan, Prota, Prosem, RPE, CPTP, dan ATP, selanjutnya kita akan membahas modul ajar. Nah, mari kita ke next video. Oke, sekarang kita akan membahas modul ajar. Di sini akan aku kasih contoh mengenai modul ajar yang saya susun sendiri pada saat asisten mengajar di salah satu instansi, yaitu Min Kota Blitar. Untuk modul ajar di sini ada identitas modul. Jadi, identitas modul bisa teman-teman lihat, ada nama, instansi, tahun penyusunan, dan lain sebagainya. Jangan lupa disertai dengan semester, bab, tema, dan hari, dan juga alokasi waktu. Setelah itu ada yang namanya kompetensi awal. Kompetensi awal ini, jadi sebelum kita mengajar, kalian harus tahu karakter siswanya. Udah mampukah di sebelumnya? Contohnya, di sini ada temanya teks prosedur. Jadi siswa ini bisa nggak sih menyusun kata yang baik? Apakah bagaimana kata perintah seperti apa, menyusun apakah harus dibuka dulu atau ditutup dulu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, profil belajar Pancasila. Di materi ini, kamu ini akan menangkap siswa ini berkarakter Pancasila seperti apa. Pada saat pembelajaran, misalnya siswanya akan menampilkan kegiatan kemandirian, kalian cantumkan benar kritis dan juga kreatif. Kalau tidak ada benar kritis, kalian boleh tidak mencantumkan itu, diganti dengan lain, misalnya gotong royong dan lain sebagainya. Kemudian sarana prasarana. Sarana prasarana ini adalah buku siswa atau pedoman kalian. Itu bisa masuk dan juga tergantung media yang kalian pakai. Misalnya kalian akan berbasis teknologi, pasti kalian membutuhkan LCD, proyektor, dan lain sebagainya, bisa dicantumkan di sarana prasarana. Selanjutnya, target peserta didik atau TP. Nah, di sini teman bisa lihat ya, target peserta didik untuk teks prosedur itu seperti apa sih? Bisa dibaca teman-teman. Oke, selanjutnya adalah jumlah peserta didik. Di sini minimum adalah peserta didik adalah 15 dan maksimum 25 peserta didik. Tapi terkadang ada kok lembaga yang melebihi dari standarnya, bisa kalian cantumkan dengan sesuai dengan lembaganya ya. Dan jangan lupa dikasih note apakah itu siswa reguler dan lain sebagainya. Oke, di sini belum saya cantumkan. Tapi pada saat pembelajaran saya mengajarkan siswa reguler. Selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran ini adalah bagaimana kamu pada saat pembelajaran, entah kalian pakai PBL, problem based learning, atau PJBL, project based learning, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tujuan kegiatan pembelajaran atau alur konten capaian pembelajaran. Di sini teman-teman bisa melihat ya, CP-nya apa dan TP-nya seperti apa. Bisa dibaca sebelah sini. Jika sudah, ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini kemampuan yang akan siswa dapatkan. Misalnya, siswa mampu menulis teks prosedur, terus menggunakan kalimat efektif, terus menyusun secara ringkas, dan lain sebagainya. Terus jangan lupa, guru itu harus mempunyai pertanyaan pemantik agar siswa ini merangsang, oh saatnya kita belajar ya, oh saatnya kita akan belajar mengenai teks prosedur. Nah, di sini adalah teks prosedur yang saya contohkan untuk materi prosedur. Bisa dilihat ya. Nah, modul ajar ini dibuat untuk satu pertemuan, tidak untuk pertemuan selanjutnya. Bisa sih, tapi harus untuk langkah-langkah atau kegiatannya dipisah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 1 khusus untuk tes prosedur. Untuk kegiatan pendahuluannya, teman-teman bisa dilihat di sebelah sini.
Jika sudah, lanjut ke kegiatan inti. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, di kegiatan inti ini harus sesuai dengan model pembelajaran yang teman-teman pilih. Yang tadi, apakah mau PJBL atau PBL. Jika sudah, langsung ke rangkaian penutup. Setelah kegiatan pembelajaran, ada yang namanya refleksi. Refleksi ini di mana guru mengetahui apakah anak-anak paham dan menyukai rangkaian pembelajaran atau model pembelajaran yang dilaksanakan pada saat pemberian materi. Nah, ini ada nama-namanya. Selanjutnya, ada yang namanya asesmen formatif. Asesmen formatif yaitu adalah contoh rubrik penilaian disediakan pada kegiatan pembelajaran. Seperti itu ya teman-teman. Jika sudah, bisa teman-teman mencantumkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini udah saya cantumkan. Jangan lupa dicantumkan ya teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa mencantumkan atau ke bagian glosarium, yaitu bisa kita bilang glosarium ini adalah hal-hal bermakna pada saat memberikan teks prosedur. Kayak misalnya langkah-langkah itu apa sih? Teman-teman bisa cantumkan di glosarium. Dan kemungkinan anak-anak ini paham mengenai glosarium. Selanjutnya daftar pustaka dan tanda tangan penyusun. Nah, mungkin oh ya, untuk teks prosedur di sini jangan lupa dilampirkan teks sumatif. Teks sumatif ini biasanya dilakukan di akhir pekan atau setelah rangkaian pembelajaran dari setiap materi atau subtema telah terlaksana. Nah, di sini jangan lupa memberikan nama, kelas, dan tanggal pengerjaan. Kebetulan di sini saya melampirkan ada 10 pertanyaan pilihan ganda dan juga 5 esai atau jawablah. Jangan lupa, kalian harus mencantumkan kisi-kisi jawaban dari semua pertanyaan yang kalian buat. Nah, selanjutnya itu adalah lampiran. Lampiran dari tabel nilai peserta didik. Kalian bisa mengambilnya pada saat nilai pengerjaan LKPD, sumatif, dan juga hal-hal berikutnya. Nah, untuk yang tabel ini kalian mengambil di kegiatan tes formatif. Nah, selanjutnya itu adalah media pembelajaran. Kebetulan sarana prasarana yang saya buat itu adalah berbasis teknologi. Jadi saya menggunakan PPT interaktif. Ada judulnya, definisi, jenis-jenis teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan struktur dari teks prosedur. Dan juga di sini saya juga melampirkan contoh kegiatan teks prosedur yang biasa dilakukan sehari-hari, yaitu membuat nasi goreng. Dan juga jangan lupa, karena berbasis teknologi dan agar membuat lebih menarik, mencantumkan video kegiatan dari pembuatan nasi goreng. Dan yang terakhir yaitu lampiran LKPD. LKPD kelompok maupun LKPD mandiri. Oke, mungkin cukup sekian dari modul ajar tema teks prosedur. Selanjutnya yaitu dari modul ajar penyampaian pendapat saat berdiskusi. Nah, ini hampir sama ya, tabelnya ada identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila. Tapi di sini perbedaannya yaitu dari alokasi waktu. Dan juga hari dan tanggal. Oh maaf, alokasi waktu masih sama, cuman di hari atau tanggal. Jangan lupa kompetensi awal, profil Pancasila. Sesuai dengan kegiatannya ya, profil Pancasila. Nah, kebetulan untuk sarana prasarana yang saya pakai
di tema menyampaikan pendapat saat berdiskusi ini tidak berbasis teknologi, tetapi menggunakan gambar atau chart untuk meminimalisir atau pergantian teknologi yaitu infocus dan LCD di instansi yang saya ajarkan. Jika sudah, ke target peserta didik ya. Di dalam kelasnya itu terdapat siswa apa? Apakah terdapat siswa atau siswi inklusi? Atau hanya siswa-siswi umum yang tidak ada kesulitan untuk guru pada saat mengajar? Jumlah peserta didik, model dan model pembelajaran. Kemudian, terdapat CP, capaian pembelajaran. Teman-teman bisa melihat ya. Apa saja sih CP di materi kali ini? Jika CP-nya sudah, lanjut kita ke tujuan pembelajaran atau langkah-langkah singkat. Ada pemahaman bermakna dan juga pemantik. Untuk pemantik kali ini, saya memberikan bagaimana siswa ini mampu pada saat penyampaian materi kali ini, yaitu penyampaian pendapat. Makanya saya berikan apa pendapatmu tentang jawaban temanmu mengenai menggunakan HP saat sekolah. Setuju atau tidak? Dan berikan alasannya. Selanjutnya, kegiatan pendahulu. Masih sama seperti modul ajar sebelumnya, tetapi di sini di kegiatan intinya berbeda seperti sebelumnya atau pada saat teks prosedur karena tidak berbasis teknologi. Kemudian kegiatan penutup. Media pembelajaran yang saya pakai ini kan Kart. Nah, saya juga melampirkan Kart yang saya pakai pada saat pembelajaran di kegiatan inti. Baik, selanjutnya
contoh modul ajar berikutnya yaitu bab sejauh mata memandang dengan tema menulis laporan perjalanan. Teman-teman bisa melihat ya kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, dan sarana prasarana. Untuk kali ini saya menggunakan berbasis teknologi kembali. Target peserta didiknya sama, jumlah peserta didiknya pun sama. Jadi pembeda yaitu di CP atau capaian pembelajaran. Teman-teman bisa melihat ya CP yang digunakan untuk kali ini apa. Dan juga dan juga tujuan pembelajaran. Ada pemahaman bermakna juga ya. Nah, untuk kali ini pertanyaan pemantiknya menyesuaikan dengan tema, yaitu dengan mengetahui pengalaman mereka masing-masing. Seperti apakah kalian pernah pergi berwisata, kemana kalian pergi, dan ceritakan singkatnya. Untuk kegiatan pertama atau kegiatan pendahuluan masih sama seperti modul ajar sebelumnya. Lanjut di kegiatan inti. Oh iya, di laporan perjalanan ini sangat penting membahas 5W1H atau dikenal adik Simba. Jangan lupa disertai ya. Setelah itu, jangan lupa mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Oh iya, untuk LKPD kali ini, saya hanya mencantumkan atau membuat mandiri saja. Dikarenakan untuk LKPD berkelompok, saya memberikan tugas di mana masing-masing murid harus bercerita perjalanannya pada saat perjalanan mau ke sekolah dan juga pulang ke sekolah di teman sebangkunya. Cukup sekian video dari saya mengenai bahan ajar dari modul ajar,